Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai Kampung Bahari Nusantara merupakan bentuk nyata kehadiran dan kedekatan TNI Angkatan Laut kepada rakyat. Wapres menegaskan ada 6 kabupaten di Papua yang akan dilakukan upaya perlindungan melalui operasi-operasi yang lebih menjamin. Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2024 harus mampu menjawab bagaimana Indonesia melakukan transformasi ekonomi. Inilah catatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam program Catatan Wakil Presiden RI bersama saya Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 15 Mei 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Kampung Bahari Nusantara Program TNI Angkatan Laut tahun 2022 di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan kondisi kemiskinan di desa pesisir yang membutuhkan penanganan serius menjadi semakin kompleks akibat adanya ancaman perubahan iklim yang secara umum dapat menimbulkan kerugian serius bagi perekonomian nasional dan pemeliharaan ekosistem maritim serta pesisir Indonesia menjadi kunci bagi upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Wapres juga menegaskan, meskipun negara kita dikenal sebagai pusat kekayaan biodiversitas dan terumbu karang, ekosistem laut Indonesia mengalami degradasi akibat perubahan iklim dan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal ini berpotensi memperdalam jebakan kemiskinan di kawasan pesisir. TNI Angkatan Laut juga menjadi pandu bagi masyarakat pesisir dalam menjadikan isu perubahan iklim sebagai bagian dari program literasi dan edukasi di Kampung Bahari Nusantara. Apalagi isu perubahan iklim berkaitan erat dengan keberhasilan upaya pengembangan potensi pariwisata maritim yang termasuk ke dalam salah satu program Kampung Bahari Nusantara dan selama ini telah menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat pesisir. Oleh sebab itu, saya memandang gagasan Kampung Bahari Nusantara yang dimotori oleh TNI AL sangat vital. Dan program KBN, Kampung Bahari Nusantara yang terbagi ke dalam 5 klaster, edukasi, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan pertahanan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan di desa pesisir. Hadirin sekalian, kondisi kemiskinan di desa pesisir yang membutuhkan penanganan serius menjadi semakin kompleks akibat adanya ancaman perubahan iklim yang secara umum dapat menimbulkan kerugian serius bagi perekonomian nasional. Pemeliharaan ekosistem maritim dan pesisir Indonesia menjadi kunci bagi upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Kenyataannya, meskipun negara kita dikenal sebagai pusat kekayaan biodiversitas dan terumbu karang, ekosistem laut Indonesia mengalami degradasi akibat perubahan iklim dan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal ini berpotensi memperdalam jebakan kemiskinan di kawasan pesisir. Saya harapkan TNI Angkatan Laut juga menjadi pandu bagi masyarakat pesisir dalam menjadikan isu perubahan iklim sebagai bagian dari program literasi dan edukasi di Kampung Bahari Nusantara. Wapres menilai Kampung Bahari Nusantara merupakan bentuk nyata kehadiran dan kedekatan TNI Angkatan Laut dengan rakyat, sekaligus menjadi perwujudan komitmen TNI Angkatan Laut untuk membangun ketahanan wilayah maritim dari level desa dan yang dapat menyangga pertahanan negara. Keutuhan kebijakan dan program Kampung Bahari Nusantara yang dituangkan ke dalam 5 klaster tentu akan semakin efektif jika dirajut dengan kerjasama dan saling melengkapi antara kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, dan BUMDes, juga institusi pendidikan dan para pemangku kepentingan strategis lainnya.
Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Senin sore 15 Mei 2023 menerima audensi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau yang lebih kita kenal dengan Caimin di kediaman resmi Wapres Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Menurut penuturan juru bicara Wapres, Mas Duki Baidlawi, kedatangan Caimin kali ini utamanya untuk halal bihalal dan bersilaturahmi dengan Wapres yang juga merupakan salah satu tokoh sesepuh Nahdlatul Ulama. Mas Duki menegaskan bahwa inti dari pertemuan ini adalah halal bihalal dalam suasana Idul Fitri 1444 Hijriah dan bukan pertemuan politik. Tapi Mas Duki tidak menampik bahwa dalam pertemuan tersebut Wapres dan Caimin juga sempat berdiskusi mengenai isu-isu terkini menjelang pemilu 2024. Tidak hanya halal bihalal dengan Wapres, Mas Duki juga menyampaikan bahwa Caimin juga berencana akan melakukan halal bihalal dengan Presiden Joko Widodo. Berikut keterangan dari juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidlawi. Inti dari pertemuan itu adalah ini masih suasananya suasana halal bihalal ya. Tradisi di Indonesia itu kan memang halal bihalal itu tidak bisa dihindari dan mesti dilewati setelah Idul Fitri. Bahwa kemudian karena ini banyak tahun politik gitu ya, maka otomatis banyak orang ya menghubung-hubungkan seakan-akan itu ada semacam pertemuan politik. Ya memang Pak Muhaimin ya sebagai pimpinan partai dan Kiai Ma'ruf juga sebagai sesepuh NU yang sangat berpengaruh ya. Beliau adalah Rais Am PBNU periode yang lalu, Ketua Umum MUI periode yang lalu, sehingga sangat dihitung di kalangan umat Islam, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama. Wajar kalau Caimin datang ya bersilaturahim, bahkan ya semacam ya mungkin berkonsultasi lah, berdiskusi dalam hal-hal yang terkait dengan politik ya di tahun 2024 ini. 16 Mei 2023, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menghadiri acara penutupan Musrenbangnas Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2024 dan peluncuran proyeksi penduduk 2020-2050 yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center, Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan Musrenbangnas 2023 menjadi forum yang sangat krusial untuk sinkronisasi dan penajaman program atau kegiatan prioritas nasional antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merumuskan rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2024 mendatang. Tema yang diusung yakni mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rencana kerja pemerintah tahun 2024 mendatang akan mampu menjawab bagaimana Indonesia melakukan transformasi ekonomi dengan tetap memperhatikan inklusivitas pada tiap tingkat masyarakat sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan. Percepatan transformasi ekonomi didorong melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha. Musrenbangnas ini menjadi forum yang krusial untuk sinkronisasi dan penajaman program dan kegiatan prioritas nasional antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam perumusan rencana kerja pemerintah RKP 2024. RKP 2024 akan menjadi rencana kerja tahun terakhir dari periode rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024. Tentu kita harus bergegas dan semakin fokus pada upaya penuntasan pencapaian target-target RPJMN. Tema yang diusung yakni mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu RKP 2024 harus mampu menjawab bagaimana Indonesia melakukan transformasi ekonomi dengan tetap memperhatikan
inklusivitas pada tiap tingkat masyarakat sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan. Adapun pembangunan yang berkelanjutan diwujudkan dengan terus memperluas inisiatif pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespon tantangan-tantangan perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi. Percepatan transformasi ekonomi didorong melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha. Adapun pembangunan yang berkelanjutan diwujudkan dengan terus memperluas inisiatif pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespon tantangan-tantangan perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi. Pembangunan yang inklusif digerakkan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan ibu kota Nusantara. Terkait dengan keamanan Papua, Wakil Presiden menanggapi bahwasannya pemerintah saat ini tengah mempersiapkan langkah-langkah khusus terkait daerah-daerah rawan di Papua. Ada 6 kabupaten di Papua yang akan dilakukan upaya perlindungan melalui operasi-operasi yang lebih menjamin, lebih kepada antisipasi ke depannya. 6 kabupaten kategori rawan, di antaranya Provinsi Papua Pegunungan, yaitu di Kabupaten Duga, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang yang merupakan perbatasan antara RI dan PNG. Kemudian Papua Tengah, yaitu di Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Intan Jaya. Klasifikasi rawan ini membutuhkan penanganan yang berbeda dengan daerah lain yang sudah aman dan kondusif. Mengenai KKB begini, jadi memang ada daerah-daerah yang rawan. Itu kalau saya prediksi itu ada 3 kabupaten di Papua Tengah, 3 kabupaten di Papua Pegunungan. Untuk di daerah-daerah yang lain, yang normal, pendekatan kita kesejahteraan dan penegakan keamanan seperti biasa. Mungkin untuk 6 kabupaten ini akan kita lakukan semacam peningkatan upaya perlindungan untuk masyarakat dan juga perlindungan terhadap kedaulatan NKRI dari apa istilahnya KSP ya, kelompok KST, kelompok separatis teroris, kita nyebutnya KST, kelompok separatis teroris. Jadi untuk 6 kabupaten ini mungkin kita akan adakan semacam upaya perlindungan melalui ya operasi-operasi yang lebih menjamin. Itu strateginya itu nanti itu lebih pada antisipasi ke depan. 16 Mei 2023, Wakil Presiden Maruf Amin menerima pimpinan PT Ajinomoto Indonesia di kediaman resmi Wapres Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Wapres mendorong partisipasi PT Ajinomoto Indonesia mewujudkan visi misi Indonesia sebagai produsen halal dunia, dan Wapres meminta perusahaan asal Jepang ini menggandeng usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam menjalankan bisnis, terutama memberdayakan bahan-bahan lokal dan sekitar pabriknya di daerah Mojokerto dan Karawang. Menurut Wapres, keberadaan sebuah perusahaan besar haruslah dapat membawa kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Berikut pernyataan dari juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidlawi. Jadi itu yang menjadi agenda utama adalah perkembangan seperti apa yang perkembangan produk Ajinomoto seperti apa. Rupa-rupanya dia termasuk eksportir produk-produk halal yang cukup besar dari Indonesia ke berbagai negara Islam. Bahkan Ajinomoto juga sekitar 10% itu produknya ekspor. Salah satunya memang ke Jepang yang besar, ke Jepang, negara-negara ke Taiwan, ke Timur Tengah, negara-negara Muslim. Itu tadi yang dijelaskan. Dalam hal ini Wakil Presiden meminta supaya ada permagangan yang lebih intensif berbasis pesantren.
Jadi santri-santri di sekitar pabrik Ajinomoto kan banyak pesantren itu. Nah itu bagaimana supaya ada permagangan yang berhubungan dengan baik skill terkait dengan keahlian yang ada dimiliki oleh Ajinomoto ataupun yang berhubungan dengan masalah entrepreneurship. (19 Mei 2023, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin Jumat malam menghadiri acara Haul ke-130 Syekh Nawawi Al-Bantani di Aula Pesantren An-Nawawi Tanara di Jalan Kampung Kemuludan, Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Diketahui bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani yang lahir di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi merupakan seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram. Sebagai seorang ulama dan intelektual, Syekh Nawawi sangat produktif dalam menulis kitab. Tidak kurang dari 115 kitab yang telah ia tulis, meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada Haul Syekh Nawawi Al-Bantani yang ke-130 yang tentu banyak sekali memberikan pelajaran-pelajaran, bimbingan-bimbingan keagamaan khususnya bagi umat Islam Indonesia, bahkan Islam di berbagai negara, baik melalui murid-muridnya seperti Syekh Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pimpinan pesantren Tebuireng, Kiai Ahmad Dahlan, juga pendiri Muhammadiyah dan pendiri Tarbiyah Islamiyah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan banyak ulama-ulama lain. Ataupun juga melalui kitab-kitabnya yang dibaca di berbagai pesantren, juga di berbagai negara, baik tafsir seperti tafsir Marah Labid, satu-satunya pesan tafsir yang ditulis dalam bahasa Arab oleh orang Indonesia. Jadi hanya satu orang Indonesia yang menulis tafsir dalam bahasa Arab, yaitu Syekh Nawawi yang namanya Marah Labid atau dikenal dengan Tafsir Munir, dan dijadikan bahan tesis maupun disertasi baik di Libya, di Mesir, bahkan juga di Khartoum University di Sudan dengan judul-judul Muhammad Nawawi wa Manhaji Tafsirihi, Muhammad Nawawi Al-Jawi, dan metode penafsirannya. Dalam kesempatan ini, Wapres menyampaikan pandangan-pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam berbagai persoalan kehidupan, terutama untuk menjadi pedoman masyarakat agar hidup secara proporsional berada di bawah naungan Sang Pencipta. Wapres menuturkan tentang keleluasaan cara berpikir Syekh Nawawi dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran sehingga mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Nawawi ketika menafsirkan ayat khudhu hidrakum, berhati-hati atau bersiap-siap menghadapi berbagai kemungkinan, yang asalnya ayat ini ayat perang, oleh Syekh Nawawi ditafsiri wa hadhil ayah tadullu ala wujubil hidri an jama'il madar al-madnunah. Ayat ini juga menunjukkan, kata Syekh Nawawi, wajibnya kita bersiap-siap, berhati-hati untuk wajibnya itu hidri dari semua bahaya yang diduga akan datang. Semua bahaya yang akan datang kita harus antisipasi. Wa bihadat tariq, kata beliau, kana iqdam ala al-ilaj bid-dawa wal ihtirazu 'anil waba wa 'anil jidaril ma'il wajiban. Dari cara berpikir ini, maka adalah berobat itu dan menjaga diri dari wabah penyakit dan menjaga diri dari tembok yang miring itu wajib. Acara Haul ke-130 Syekh Nawawi Al-Bantani di Aula Pesantren An-Nawawi Tanara di Serang, Banten dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Maruf Amin yang terangkum dalam program Catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.